Adi. Beritanya Haya! Haya, laju! Haya! Haya! Like a Hellcat. Kami sambut acara kawan-kawan dengan segala hormat sama saudara. Wep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup! Hidup! Hari ini teman-teman kita melihat bahwasannya ratusan polisi telah hadir di depan kita, teman-teman. Artinya mereka adalah tembak untuk kita menuju revolusi, kawan-kawan. Hari ini dan apabila terjadi bagaimana yang telah terjadi Mana masker? 1923 telah menjadi bukti yang bahwasannya maklumat Aceh dan Belanda air susu di bawah air tuba, kawan-kawan. Dan tidak ada satupun dari kedutaan Belanda yang menakasikan bahwasannya lawan terbesar Belanda adalah Aceh. Tidak ada satupun dari kedutaan Belanda yang menyatakan bahwasannya orang terdasar adalah Aceh. Kenapa, kawan-kawan? Artinya hari ini akan terjadi hubungan diplomasi yang memang tidak tahu terhadap rakyat, kawan-kawan. Atas nama perjuangan kita dapat melihat bahwasanya 27 Desember 1949 dalam konferensi meja bundar telah menjadi bukti yang bahwasanya maklumat penyerahan maklumat pertama yang dilakukan oleh Belanda bukan untuk Aceh, kawan-kawan. Artinya mereka melupakan sejarah, tetapi maklumat pertama yang akan diberikan untuk Batavia bukan untuk Aceh. Nah, ini menjadi bukti yang bahasanya Belanda benar-benar tidak menjadi apa yang diharapkan oleh Aceh. Padahal di 1602 ketika Belanda menyatakan merdeka dari Spanyol, orang Aceh yang pertama yang memberikan kemerdekaan kepada Belanda. Dan ini menjadi bukti yang bahwasanya air susu telah dibalas air tuba, kawan-kawan. Untuk itu, selanjutnya diserahkan pada pantau lapangan. Yang jujur sejarah berapa? Kata lagu kirimnya nggak baca. Ada WA. Nah, anak kau. Yang boleh kirimnya gambar. Hah? Ini baca tanggal 20 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup rakyat Aceh. Hidup masyarakat Aceh. Hidup generasi Aceh. hidup. Kawan-kawan, hari ini kita memperingati di mana maklumat Belanda yang ditetapkan perang kepada Aceh. Hari ini kita memperingati kematian syuhada-syuhada kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, yang mana telah gugur di dalam peperangan. Tetapi Belanda tidak mengakui kekalahannya, tidak mengakui bahwa lawan terkuat dalam melanjuti imperialisme mereka adalah Aceh, yang dimana di saat mereka menuju ke Aceh, mereka sedang kalah di lautan Aceh dan sama sekali belum sampai ke lautan Aceh. Mereka sudah hancur oleh meriam-meriam Aceh. Kawan-kawan, kita mengingat kembali di mana gerilya dijalankan oleh panglima-panglima kita, oleh pejuang-pejuang kita yang sangat tangguh. Tetapi hari ini
perjuangan Aceh ditenggelamkan dengan sejarah yang mengatakan bahwa Aceh kalah dengan Belanda. Ini kebodohan massal yang dikatakan oleh Republik Indonesia. Bahwasanya Aceh tidak pernah kalah dengan Belanda. Tetapi hari ini dunia mengatakan bahwa Aceh telah kalah dari Belanda. Yang pada hakikatnya Aceh tidak pernah sama sekali kalah dalam peperangan. Tetapi yang kalah adalah Belanda dalam peperangan. Karena mereka menganggap bahwa Belanda adalah bangsa terbesar imperialisme yang menguasai Hindia Belanda. Imperialisme Hindia Belanda datang ke Aceh dengan mengeksploitasi hasil alam, mengeksploitasi penduduk Aceh dengan memberikan pekerjaan dengan gaji terkecil. Di mana pada masa imperialisme Belanda datang ke Aceh, Aceh masih terus mengumpul dan mengumpul imperialisme tersebut tanpa habis keringat maupun darah yang dikeluarkan, habis dicabut oleh Belanda, tetap melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Yang mana perlawanan tidak akan mati, tetapi Belanda memberikan maklumat kepada Republik Indonesia agar memegang kembali Aceh. Dan kita lihat yang terjadi hari ini, kawan-kawan, di mana rakyat Aceh yang dulunya melawan, membantu imperialisme Hindia Belanda Indonesia, hari ini semua, hari ini kita disebut sebagai provinsi termiskin, di mana sejarah kita akan dibodohi, dikatakan kepada pemerintah Jawa bahwasanya Aceh kalah. Kalau kita lihat bahwasanya ini bangsatan yang dilakukan oleh sejarawan Indonesia, bahwasanya memudahi anak bangsa dengan mengatakan sejarah Aceh bahwasanya Aceh kalah dengan Belanda adalah kebodohan massal. Tolong dicamkan sejarawan Indonesia, lihatlah kami Aceh masih berdiri dan melawan. Tidak ada sedetak keringat yang tidak berharga dilakukan oleh perlawanan. Sampai di sini anak-anak Aceh masih bertarung melawan kebodohan. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh pahlawan Aceh terhadap Indonesia. Jangan lupa sumbangsi yang sangat besar kepada imperialisme Indonesia. Tolong dicamkan itu Indonesia. Tanpa Aceh kalian buka apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tanggal 25 Oktober 1978 menceritakan sebuah peristiwa upacara monumen yang didirikan di kota Heidelberg di Belanda sebagai kenangan Duta Kesultanan Aceh Darussalam Tunku Abdul Hamid yang meninggal di Belanda pada tahun 10 Agustus 1902 pada peresmian pada akhir abad 16 sampai abad ke-17 Belanda membebaskan dirinya dari penjajahan Spanyol. Yang pertama yang mengakuinya oleh Sultan Kerajaan Aceh, tapi pada tahun 1873 pihak kerajaan Belanda yang tidak tahu berterima kasih kepada kerajaan Aceh, malah kerajaan Belanda yang menjajah Aceh sampai 63 tahun. Dan pada saat itu ayo bangsa 16 dan pada tahun 1949
kerajaan Belanda yang menjajah Aceh sudah capek, sudah lelah, yang mengeluarkan biaya sangat besar, dan yang tewas banyak masyarakat Belanda dari Jawa yang mati. hari ini. Pada tahun 1949, pihak Belanda memberikan maklumat perang kepada masyarakat Batavia yang mengatakan dan kepada masyarakat Batavia melalui Bapak Presiden pertama Soekarno-Hatta, dan pada tahun 1949 Soekarno-Hatta kembali kepada Aceh untuk meminta mengakui bahwasanya Aceh bagian dari Nusantara di bawah kerajaan Majapahit. Hari ini kami pemuda dan pemudi Aceh agar menuntut kepada pemerintah Belanda agar mencabut maklumat perang yang telah diberikan kepada Batavia yang sekarang mengatas nama dirinya Indonesia. Oh ya. Dan perang Aceh yang sudah dicatat oleh dunia, Aceh bak matadonya, dan sudah dituliskan dan sudah dibukukan di dalam buku Wali Negro Aceh Dr. Tuku Muhammad Hasan Dikiro di Aceh matadonya, bahwasanya pemerintah Belanda adalah sebuah kemunafikan yang tidak komitmen bekerja sama dalam bidang diplomasi dan ekonomi. Dan kami menuntut, sekali lagi kami menuntut kepada pemerintah Belanda agar mencabut maklumat perang yang telah diberikan kepada Batavia melalui Presiden pertama Indonesia Soekarno-Hatta, untuk dicabut dan diberikan kepada pemerintah Aceh. Jangan sampai hari ini kita pemuda-pemuda Aceh salah mentafsirkan karena berikan maklumat perang kepada Soekarno. Apakah hari ini perpindahan penjajah dari pemerintah Belanda kepada Batavia dan sekarang mengatasnamakan Indonesia? Terjadilah perang 1976 yang diproklamirkan oleh Wali Hasan Muhammad Dikiro. Itu adalah nama perjuangan dari saya akan mencabut sebuah puisi yang berjudul Nama Aceh. Kau diciptakan di bumi Asia, negerimu diapit oleh Selat Melaka dan lautan Hindia. Kedudukanmu di pintu gerbang ke timur jauh Pasifik Asia. Pelaut Hindi menyebutmu Aceh, kagum atas keindahanmu. Gerudung, Kulu, Loser, Selawah, saksi atas kegagahanmu. Lok Sudu, Sabak, bagian bukti akan kecantikan pantaimu. Harimau, badak, dan orang hutanmu, sasaran penyelidik dan pengamatmu. LNG, petroleum, hutan tropikal, emas, nikmat Allah atas kekayaan tanahmu. Meneteskan air liur perampok-perampok asing untuk datang ke negerimu. Keramahan, kejujuran, ketulusanmu disalahgunakan, salah artikan. Engkau diberikan semua yang ada padamu. Engkau tunjukkan kesetiaan kawanmu sesama bangsa Melayu. Di mana Portugis darah Aceh membanjiri benteng negeri Melaka. Di masa Belanda darah Aceh mengalir di bumi Nusantara. Di masa Perang Dunia Kedua, darah Aceh berkembang di Medan area. Ini kau menjadi asing di negerimu sendiri. Engkau dibantai, disiksa, diperkosa oleh rakanmu yang engkau merdekakan di tahun 1949.
Kini engkau dilarang menyebut namamu Aceh. Engkau dipaksakan diberi nama baru yang asing bagimu, yaitu namanya Indonesia. Di sekolahmu, di sekolah anakmu dilarang menggunakan bahasa ibumu. Adi. Haya, laju, haya. Aturan, ayo merdeka Nagro. Turak juga merdeka. Merdeka. Oh, hebat tu. Hanya karang ni. Dia. Dia kunyu. Merdeka. Ya, merdeka aje. Merdeka. Merdeka aje. Merdeka. Merdeka, Aceh merdeka. Ya. Ya. Nyop buka itu ni penjajah. Jalan dia, ayo. Mana ya, ayo. Jalan. Bentar, jalan. Karusuh. Anain saya.
Lalu lintas aman. Kalau suwe. Kayak cegah le musuh. Kayak cegah. Memang Yahudi musuh. Aksi damai lanjut. Oke kawan-kawan, oke. Kembali lagi ke topik kita. Kita punya banyak permasalahan. Bukan sekedar memperingati, tapi kita juga mendesak negara kita Indonesia untuk bekerja sama. Meminta Belanda, mendesak Belanda untuk meminta maaf secara resmi kepada Aceh akibat kerusakan perang yang ditimbulkan di Aceh. Ratusan ribu nyawa melayang di Aceh akibat perang yang terjadi pada tahun 1873. Seharusnya setelah kalah Belanda harus hadir meminta maaf dan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat perang. Jika hal itu tidak dilakukan, akibat perang tidak dicabut, maka akan terjadi penafsiran sejarah kiri yang mana nantinya generasi-generasi muda Aceh akan mengatakan bahwa hari ini Belanda masih menjajah kita. Karena kenapa? Karena maksud perangnya belum dicabut, permintaan maafnya belum ada. Belanda datang ke sini bukan membangun, tapi merusak peradaban kita, kawan-kawan. Peradaban dan sejarah kita hilang. Ratusan tahun berlalu, kawan-kawan. Inilah Aceh yang kawan-kawan lihat sekarang. Aceh yang akibat perang berkepanjangan, kerusakan yang sangat parah, tapi tidak ada perbaikan, tidak ada rehabilitasi. Azan, stop azan. Jadi kita pisahkan diri, aksi-aksi itu dulu. Awak tahu kino, wedi. Dia harus orang itu. Itu paling pelanggaran lalu lintasnya yang jaga. Jadi mana menu masyarakat, terima kasih yang akan nonton, tolong share kah? Yang kenyamban perjuangan anak bangsa ni.
untuk dah pengati mak perang matang rusuh dengan penjajah. Yang keban nang ro nayo je no. Sapu hanya dak buat. Terima kasih nyo pika asa atuk long sambung lom siaran langsung nyo kaya tak semayang le saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.